atas diri kita sendiri. Yes. Padahal kita dipimpin oleh keinginan. Betul. Apa yang terjadi sama teman saya ini? Dengan sejuta keinginannya itu, dia dapat cewek yang 180 derajat berbeda dari keinginannya. Well, apakah jelek? No. Tidak. Tapi seringkali kita dibutakan sama keinginan. Kita cuma pakai mata. Istrinya secara fisik tidak seperti yang dia inginkan. Tapi Yes. apa yang terjadi? Istrinya sangat baik. Istrinya sangat menolong dia. Di masa pandemi waktu bisnisnya macet, istrinya yang kasih makan dia. Nah. You maunya yang cantik aja. Yang cantik itu high maintenance. Pandemi, lu bocian, dia ciao. Nggak ada duit dia pergi. Mendingan Betul. jangan lihat fisik. Yeah. Doa sungguh-sungguh. Ini yang dari Tuhan atau bukan? Yes. Kadang-kadang hidup kita itu, kita tuh cuma live by our own feeling and desires gitu loh. Yes. Gua mau begini, gua mau begitu. Yes. Tapi ikut Tuhan nggak bisa gitu. Iya. Kita harus belajar hidup dipimpin roh. Yes. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yes. Tuhan nggak mungkin mendatangkan kecelakaan bagi kita. Yes. Amin. Amin. Kita seringkali lebih milih keinginan daging kita, bukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Yes. Saya ditawarin papa angkat saya, Dedi beliin Alphard ya buat kamu. Saya bilang enggak. Keinginan daging mau tahu nggak hati saya? Mau jujur nggak? Mau. Mau lah, kacau loh. Siapa yang nggak mau dibeliin Alphard? Bener nggak Pak? Iya. Jujur aja, mau banget, keren lagi. Iya. Tapi saya jawab, jangan Dad. Nanti kalau dilihat orang pikir saya pakai duit yayasan beli mobil mewah. Iya. Jangan. Emang sejuta orang nanya, Ibu Heni dibeliin orang tua atau pakai duit yayasan? Kan nggak nanya. Betul. Tapi pasti menghakimi. Seringkali kita tuh ngikutin keinginan. Iya. Kita nggak pegang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, seorang hamba Tuhan harus hidup berpadan dengan panggilan. Saya sudah memilih jalan hidup saya. Waktu saya mau nikah sama suami saya, mama saya tegaskan, kamu yakin mau nikah sama Jojo? Dia pendeta loh. Saya ngerti artinya apa. Harus siap hidup susah. Saya sudah menetapkan hati saya siap hidup susah. Yes. Dari Shiseido, saya ganti jadi Haselin Snow. Yang old school tahu Haselin Snow yang muda? Apa tuh? Iya. Ada krim dari Malaysia. Ya tutupnya kuning muda, dalamnya itu putih. Kalau dipegang itu kayak apa sih? Dingin-dingin gitu, tapi bikin muka kering banget gitu. Ya, zaman itu sih cocok nggak tau sekarang. Saya turunin standar saya dari Shiseido ke Haselin Snow demi saya siap susah sama suami saya. Asik. Tapi Tuhan itu nggak pernah gagal dalam hidup saya. Betul. Orang pikir jadi kawin sama pendeta susah. Gue bilangin, lu salah. Ya. Berkatnya melimpah. Asik. Anugerah Tuhan luar biasa. Benar, luar biasa. Saya kawin sama Jojo. Teman-teman, seringkali hidup kita menjadikan hidup kita adalah Tuhan buat kita. Apa artinya? Kita yang menentukan hari-hari kita, masa depan kita, seolah-olah kita terlalu pintar. Kita merasa kita bisa menentukan masa depan kita. Sehingga kita yang memilih jodoh kita memilih pekerjaan kita memilih hari-hari kita untuk meraih semua kesuksesan kita. Seringkali kita yakin banget, terlalu percaya diri banget terhadap pendapat kita sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pasti mentok, pasti tidak sesuai. Kita pengen ini ternyata tidak ketemu. Kita pengen raih ini ternyata itu dihipnotis. Ternyata kita menyesal. Ternyata kita down. Ya kan? Kita merasa aduh nyesal deh. Berpikir terus. Aduh kenapa aku lakukan ini? Kenapa ini? Menyesal jadinya. Kenapa aku lakukan ini? Kenapa nggak ke kiri tadi, aturan ke kanan? Kita menyesal semua yang kita lakukan saat kita gagal. Nah, kegagalan itulah yang membuat kita sadar. Semakin kita berpikir, semakin kita merenung, semakin kita analisa. Kenapa ya?
Nah, justru kegagalan itulah yang membuat kita semakin mencari Tuhan. Semakin menyadari, aku udah lakukan ini, kok ternyata begini. Aku udah melakukan ini, ternyata kok begini, aturan begini. Kitalah yang menentukan nasib kita menurut kita. Kita jadikan diri kita menjadi Tuhan untuk kita sendiri. Kita terlalu pede atas rencana kita, terlalu pede atas keuangan kita, terlalu pede atas pengalaman-pengalaman kita. Ternyata semua sia-sia kan. Ada sih yang berhasil, ada, tapi saat tidak berhasil atau saat berhasil pun nanti ada waktunya akan disadarkan oleh Tuhan. Saat kita jatuh, saat kita terlalu melimpah-limpah, terlalu lupa nanti sama Tuhan, disitulah kita akan merasakan, kenapa aku nggak damai ya? Kenapa masih kurang terus ya? Padahal aku udah melakukan ini, udah berlimpah-limpah rezekiku. Tapi kenapa ada kosong di hatiku? Kita mencari-cari, kenapa? Kok aku nggak damai? Kok ada orang lebih miskin dari aku, kok justru dia lebih tenang tidurnya? Kok dia tidak terlalu banyak masalah yang dia lalui? Kenapa aku kok malah nggak tenang? Kita disitulah mencari dan mencari Tuhan. Disitulah karya Tuhan menangkap kita, menawan kita untuk berpikir jernih. Itu masih baik loh. Kita masih dikasih Tuhan loh. Kita diberikan suatu kesadaran, kita disadarkan, itu masih bagus. Berarti kita masih mau dengar firman Tuhan, masih mau dengar suara Tuhan. Coba kalau kita lupa, kita nggak sadar-sadar, kita nggak mau dengerin apa kata hati kita, apa kata Tuhan di dalam diri kita, itu yang lebih bahaya. Kita nggak sadar-sadar, akhirnya semakin jauh dan semakin tidak mau dan tidak mampu mendengarkan suara Tuhan. Itu yang membahayakan. Tapi kalau saat kita jatuh, saat kita depresi, saat kita tidak mendapatkan apa yang kita cari tadi, itulah waktunya Tuhan mau berbicara kepada kita. Apakah kamu Tuhan untuk dirimu sendiri? Tuhan berbicara seperti itu. Kita disadarkan, oh iya aku melupakan Tuhan. Oh ya, rencanaku itu tidak kuserahkan pada Tuhan. Oh ya, aku berjalan sendiri tanpa Tuhan. Oh ya, aku terlalu menjauh dari Tuhan. Akhirnya kita sadar, sehingga dengan kesadaran kita itulah kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengerti apa kata Tuhan di dalam hidup kita. Semakin menundukkan diri, semakin bertobat, dan semakin datang pada Tuhan. Tidak menyombongkan diri lagi, tidak membiarkan Tuhan diam hanya menonton kita, tapi membuat kita bekerja sama dengan Dia, sehingga kita selalu bertekuk lutut di hadapannya. Semakin hari semakin kita disadarkan kita butuh Tuhan. Semakin hari semakin kita taat padanya. Kita ajak Dia berbicara, kita ajak Dia untuk bekerja sama dengan apa yang kita inginkan. Semakin hari semakin kita bertanya pada Tuhan, semakin hari kita mengandalkan Tuhan. Itu yang paling utama. Semakin hari kita disadarkan, kita nggak boleh cuek kepada Tuhan. Kita nggak boleh terlalu pede dalam hidup kita. Karena kepintaran kita, kesuksesan kita, kebolehan kita, pengalaman kita, keuangan kita tidak menjamin apapun di dalam hidup kita. Harus yakin itu. Hanya Tuhan yang menjamin hidup kita. Kita hanya bergantung pada Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang membuat kita semakin bahagia, semakin sukses, semakin jiwa kita tenang. Hai teman-teman, jangan anggap uangmu, pengalamanmu, pendidikanmu, kesuksesanmu selama ini yang menjamin engkau. Belum tentu. Kamu akan kosong. Kamu belum tentu bahagia. Apapun yang kau cari di dunia ini belum tentu membuat kamu damai. Ingat itu. Hanya dari Tuhan yang membuat kita damai. Hanya Tuhan yang membuat kita sejahtera. Jiwa kita tenang. Walaupun kelihatannya nggak punya harta apa-apa. Walaupun kita tidak
separah orang lain kesuksesannya dari segi harta, dari segi uang, dari segi kesuksesan, tapi hati kita lebih kaya dari mereka, lebih bahagia dari mereka. Nah, mana yang kau pilih? Mau lebih kaya hatimu atau lebih kaya hartamu? Pilihan ada di tanganmu. Pilihan ada di tanganmu. Mau cari Tuhan atau mau cuek kepada Tuhan? Oke teman-teman, lakukan itu.